kita hari ini praktek untuk pembuatan DHCP server. Sebelum saya mulai, saya coba absen dulu nih. Ada siswanya, seharusnya di sini saya catat 6 orang. Tapi Reva sudah ada izin ke saya, izin sakit, jadi diarahkan untuk tidak masuk dulu. Saya mulai dari Dina. Hadir Pak. Oke. Imelda. Hadir Pak. Juwita. Hadir Pak. Haikal. Hadir Pak. Terakhir Niswatul. Hadir Pak. Oke, lengkap ya. Jadi cuma ada nggak masuk satu orang. Ya, seperti yang saya bilang tadi, di sini teman kalian satu sakit, Reva. Jadi saya minta untuk yang kalian di masa pandemi seperti ini Tenggarong masuk ke level 4, Kutai Kartanegara masuk ke level 4. Kita agak ya di zona yang lumayan lah, yang lumayan agak parah untuk COVID-nya. Jadi saya minta dijaga kesehatannya, pakai masker kemana-mana. Setelah pulang dari sini langsung pulang ke rumahnya masing-masing, jangan berkeliaran dulu. Maka dari itu saya minta, ini kita kemungkinan sudah ada sudah ada kemungkinan untuk masuk ke sekolah. Di beberapa kota sudah mulai masuk secara offline, tapi ya tetap per sesi. Jadi diperhatikan kesehatannya, apalagi kalian sudah kelas 11, sudah siap untuk prakerin nanti. Ya saya harap materi-materi pembelajarannya bisa dipakai untuk prakerinnya. Ya, terutama nanti yang jarang-jarang masuk kita harus cek teman-temannya ya. Ya, di sini materi untuk pembahasan kita ada namanya DHCP server untuk pembagian server. Ini lanjutan dari minggu kemarin. Jadi di Debian minggu kemarin kita sudah belajar untuk instalasi. Jadi di hari ini kita mulai konfigurasi, praktek untuk melakukan konfigurasi. Nah sebelum itu saya minta kalian seharusnya sudah belajar di rumah, sudah dibaca-baca materinya. Sudah ada lihat materi di Google Classroom? Ada share? Sudah ada ya? Jadi di Google Classroom sudah ada beberapa materi yang saya share. Bentar, saya buka dulu. Nah, bisa loading. Ya, di sana sudah ada materi pembelajaran di pertemuan 3, juga sudah ada video pembelajaran untuk melakukan konfigurasinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sana ada pretest untuk pengujian seperti biasa, seperti di minggu lalu. Saya kasih waktu pengerjaan 10 menit untuk mengerjakan pretestnya. Jadi boleh dikerjakan dari sekarang. Silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Dibaca dulu. Sudah ada satu orang selesai. Sudah lumayan nih.
Sudah? Sudah semua? Haikal sudah? Sudah ya? Sudah semua? Sudah saya cek di sini. Untuk pretestnya ya lumayan masih, nggak apa-apa. Ada yang masih ada yang kurang memuaskan yang lain, tapi nggak masalah. Nanti kita coba belajar lagi. Mungkin karena kurang berdoa, maka dari itu kita coba berdoa dulu ya. Ya, Haikal boleh pimpin doanya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, kasih ya. Ya, jadi tadi kalian sudah mengerjakan tes untuk materi hari ini. Jadi hari ini kita masuknya ke materi di HCP server. Nah, nanti saya jelaskan sedikit tentang materi di HCP server. Di sana juga sudah ada di share materi pembelajaran, PowerPoint-nya ada? Ada ya. Coba dibuka dulu. Di HCP server di Google Classroom. Nah, setelah kalian coba, sudah dibuka? Sudah. Nah, jadi kemarin kalian sudah baca-baca materinya? Sudah. Kalau gitu, apa ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dari materinya? Oke. Pertama, Dina dulu mau tanya. Boleh? Ya. Pertanyaan apa? Apa saja kelebihan dan kekurangan dari DHCP ini? Kelebihan sama kekurangan? Ismatul. Oke. Imelda. Oke. Sorry. Lupa. Ingatnya Dina terus muka. Kelebihan sama kekurangan. Oke. Jadi DHCP server itu kita akan memberikan IP secara otomatis kepada klien. Jadi kalau penjelasan secara singkat, paling singkatnya itu sudah penjelasan yang paling gampang ya. Apa sih kelebihannya? Apa sih kekurangannya? Kelebihan jelas satu, dia memberikan IP secara otomatis. Jadi IP yang diberikan otomatis ini maksudnya seperti apa? Jika kita punya jaringan bentuknya seperti ini, lalu kita punya server Debian, lalu ada punya klien untuk melakukan pembuatan topologi. Kalau kalian punya jaringan seperti ini tidak menggunakan DHCP server, kalian harus melakukan konfigurasi klien satu persatu. Jadi memberikan IP statik satu persatu. Misalnya saya punya server 192.168.1.1 traffic 24. Kalau saya punya bentuknya seperti ini, kalau saya tidak melakukan DHCP server, artinya klien-klien ini akan saya masukkan IP manual. Saya masuk ke komputernya, saya masukin IP 192.168.1.2, 192.168.1.4 satu persatu secara manual. Kalau kliennya 3, ya nggak masalah kan? Kita bisa input secara manual, tidak akan menghabiskan banyak waktu. Tapi bayangkan kalau kliennya ada 99, ada 100 klien, ada 200 klien, itu akan sangat merepotkan. Satu klien kita masukin inputan bisa sekitar ya semenit 2 menit. Artinya saya akan menghabiskan waktu sekitar 100 menit untuk masukin klien dan juga menghabiskan tenaga. Nah, itu kelebihan pertama dari DHCP server. Tanpa harus menginput secara manual, klien akan dapat IP yang diberikan oleh server. Jadi kalau saya punya koneksi, saya tidak perlu menginput satu-satu di sini. Saya cukup buat DHCP server di sini. Jadi saya buat DHCP server di sini, maka otomatis server saya akan memberikan IP secara otomatis ke klien-klien. Nah, itu kelebihan paling
penting ya. Satu, ya otomatis. Yang kedua jelas menghemat waktu. Kekurangannya apa? Ya jelas, kelebihan ada kekurangan pasti, nggak mungkin ada yang sempurna. Kekurangannya satu, kita butuh server ya bagus. Karena dengan proses yang seperti ini yang bekerja terus, maka server otomatis harus standby, harus nyala terus. Kalau dia mati, otomatis klien nggak dapat IP kan? Jadi nggak bisa tuh kita buat servernya tidak nyala, klien dapat IP nggak bisa kan? Server harus jalan terus ya. Jadi server harus bagus, harus kuat server. Kenapa harus kuat? Ya karena resource-nya akan berjalan terus. RAM-nya butuh yang besar, prosesornya butuh yang besar, dan lain-lain. Karena prosesnya adalah proses DHCP server. Server akan menanyakan ke setiap klien. Jika ada klien yang terkoneksi, dia akan nanya, sudah dapat IP belum? Oh belum. Kalau belum, server akan memberikan IP-nya. Jadi ini kerjanya real time. Real time itu nyala berjalan terus, nggak bakal stop ya. Nanti dia ada interval waktu, berapa menit sekali, berapa jam sekali dia akan melakukan hal tanya itu. Dia nanya, ada klien baru atau enggak? Kalau ada, akan ada feedback dari klien, memberikan jawaban langsung. Oh saya klien baru, saya butuh IP ya. Ya jadi kalau di kehidupan sehari-hari, kalau IP statik itu, saya akan menentukan alamat saya sendiri. Salah satu dari kalian misalnya Haikal menentukan alamatnya sendiri, saya pergi ke tempat Haikal secara manual. Tapi kalau di HCP, saya menentukan alamatnya Haikal berapa. Nanti saya sudah tahu alamatnya Haikal, jadi saya tidak perlu lagi mau ngecek satu persatu. Ini lebih enaknya di HCP dan kekurangannya di HCP. Paling riskan sih kekurangannya memang servernya yang akan bekerja terus, jadi kita butuh resource yang besar. Ya jadi itu kelebihan dan kekurangan dari HCP server. Ya nanti kalian pakai lah sendiri untuk mengetahui yang lebih gampang. Oke, sudah? Oke, yang lain juga ya sambil diperhatikan. Ada lagi yang mau tanya? Ya Pak. Oke. Kapan DHCP digunakan dan kapan statik digunakan? Oke, ya bagus. Jadi dari penjelasan tadi kita sudah tahu nih kelebihan DHCP apa, kekurangannya apa. Nah sebelumnya ada yang namanya IP statik. Jadi kapan sih saya harus pakai statik yang seperti bilang tadi? Kapan sih harus pakai DHCP? Kalau statik, tunggu sebentar. Kalau statik seperti yang dibilang tadi, kita masukin IP-nya secara manual. Jadi mandiri. Saya punya topologi, saya punya server, saya punya klien. Kalau statik, saya masukin secara manual seperti yang saya bilang tadi. Jadi dimasukin IP-nya. Di sini juga IP-nya berapa? Nah, seperti contoh, server selalu dimasukin IP statik. Jadi nggak bisa nih server kita kasih di HCP server, karena dia harus menentukan IP-nya berapa. Kenapa harus statik? Karena supaya saya bisa mengontrol servernya. Kalau di HCP server, kekurangannya salah satunya juga kita nggak bisa mengontrol dengan baik dan benar. Maksudnya nggak bisa mengontrol dengan baik dan benar. Saya nggak tahu nih klien 1 nanti IP-nya dapat berapa. Saya nggak tahu nanti klien 2 dapat IP berapa. Saya nggak tahu nanti klien 3 IP-nya dapat berapa. Itu di HCP. Karena server akan memberikan IP random yang punya rank. Punya rank itu nanti saya jelaskan, ada namanya IP pool. Jadi nanti di sini bisa dapat IP 5, nanti bisa dia putus koneksi, masuk lagi setengah jam kemudian bisa dapat IP 7, bisa dapat IP 8 dan lain-lain. Ya jadi bebas IP yang diberikan. Nah jadi kalau statik, kapan saya harus pakai statik? Saat saya butuh klien yang bisa saya mapping, atau saya butuh klien yang bisa saya klien yang bisa mapping itu bahasa Indonesianya dipantau lah. Jadi saya bisa tahu, oh klien 1, saya mau mantau klien 1 nih, saya mau mantau klien 2, saya mau mantau klien 3. Saya punya jaringan, saya punya klien, tapi mau saya pantau terus kan, dia ngapain aja, dia mau download, dia mau update dan lain-lain. Nah maka dari itu biasanya kalau hal yang seperti itu kita gunakan IP statik pada konfigurasi.
lebih enak kita mantau klien ya. Contohnya seperti server ini nggak mungkin kita kasih otomatis atau DHCP. Kalau kalian kasih DHCP, kita nggak bisa mantau server, kita nggak tahu IP servernya berapa, nanti kita sulit untuk memantau ya. Jadi kalau statik lebih enak kalau kita menggunakan kalau DHCP server dipakai biasanya untuk klien-klien yang hanya menggunakan untuk hal-hal umum, browsing, penggunaan komputer dan lain-lain yang simpel-simpel aja ya. Jadi kalau yang DHCP server yang statik digunakan untuk suara saya mohon hilang. Untuk yang DHCP server seperti yang saya bilang tadi digunakan untuk klien-klien yang pemakaian biasa aja. Kalau yang statik biasanya dipakai untuk yang dipantau, yang mudah di remote dan lain-lain ya. Tapi untuk karena kelebihannya statik itu lebih ringan, beda ya. Kalau di dynamic DHCP dia lebih berat karena prosesnya bekerja terus ya. Kalau statik enggak, statik kita sudah tentukan IP berapa, server nggak perlu bekerja keras untuk menanyakan IP di setiap waktu ya. Jadi itu sedikit penjelasan di awal hasil dari yang kalian baca kemarin. Selanjutnya kita coba masuk ke materinya. Jadi hari ini kita akan masuk ke DHCP server. Coba dibuka PowerPoint-nya yang ada di Google Classroom. Sudah? Sudah ya. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian DHCP server. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit, DHCP server bisa juga itu adalah singkatan. Ya, DHCP singkat DHCP server. Singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, jadi kepanjangannya dari DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Seperti yang tulisannya, dynamic itu berubah-ubah. Kalau statik tetap. Ya, jadi selesai pemahamannya di sana. Biasanya sih kalau orang-orang yang umum-umum itu dia bilang dynamic DHCP itu otomatis, statik itu manual. Tapi kalau secara komputer seharusnya penjelasannya nggak di sana. Kalau secara komputer statik itu tetap. Jadi nanti kalau kalian sudah kuliah, nanti ada tuh web statik sama web dynamic. Nanti ada tuh kalian belajar. Nah, web statik itu web yang tidak bisa berubah. Contohnya yang tidak bisa berubah tuh kayak web profile perusahaan itu biasa nggak berubah. Kalian masuk cuma lihat aja penjelasan dari perusahaannya, kita nggak bisa klik, nggak bisa bikin komen, nggak bisa macam-macam. Statik nggak berubah. Nah kalau yang dynamic kita bisa login, bisa bikin komen, bisa ngepost berita dan lain-lain. Nah, nanti kalau kalian kuliah bakal merasakan apa itu statik, apa itu dynamic lebih real, tapi lebih menarik sih menurut saya. Nanti kalian kuliah banyak belajar tentang statik sama dynamic ini. Jadi DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol seperti yang dijelaskan tadi, sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP. Jadi dia akan memberikan IP secara otomatis kepada komputer yang memintanya. Nah ini yang perlu diingat, kepada komputer yang memintanya. Jadi maksudnya yang meminta, begitu komputer connect ke jaringan, ada komputer baru yang connect ke jaringan, otomatis komputer klien akan melakukan request atau permintaan ke server. Saya baru nih, saya tidak punya IP, boleh tidak saya minta IP? Nanti dari server akan melakukan pengecekan, oh iya memang komputer baru tidak punya IP, akan dikasihkan IP kepada kliennya. Itu proses secara singkat. Kemudian ada fungsinya adalah memberi pinjaman IP address kalau saya ada. Jadi maksudnya pinjaman, IP-nya tidak akan selamanya sama. Nah itu yang di awal tadi saya jelaskan. Jadi nanti contohnya misalnya ada Dina connect ke WiFi. Hari ini dia connect ke WiFi SMK 1 dapat IP 7. Besok
dia connect lagi ke IP SMK 1, belum tentu dapat IP 7 lagi kan. Jadi kemarin dia dapat dipinjamin IP 7, besoknya mungkin dipinjamin IP 10 atau IP 11 atau IP 12. Itu nanti dia ada yang namanya IP pool. Nanti pada saat konfigurasi nanti saya jelaskan. Untuk cara kerjanya seperti yang tadi saya jelaskan. Pertama ya proses peminjaman IP seperti yang di sini. Lalu pertama harus konfigurasi IP statik dulu. Jadi kalau kita mau lakukan konfigurasi di Debian lebih tepatnya, kita nanti pakai Debian 9. Kalian sebenarnya sudah melakukan instalasi. Di pertemuan sebelumnya sudah melakukan instalasi. Pertama artinya kalian punya server. Nah, Debian itu kalau di topologi disebutnya server. Ya, karena bisa melakukan banyak hal. Jadi sekarang kalian sudah punya server ya. Tinggal kapan ya harus dilakukan. Untuk sekarang topologi kalian nanti adalah kalian punya server, connect ke komputer kalian. Nanti bentuknya seperti ini aja. Jadi kan ini anggaplah VirtualBox, ini komputer. Ya nanti topologi kayak gini aja. Cara kerjanya pertama kalian harus masukin dulu IP ke dalam server secara statik. Nanti saya jelaskan sedikit cara membuat IP bagaimana. Ada di PowerPoint juga. Kalau sudah, baru kita buat DHCP servernya. Ya, jadi tahapannya seperti itu. Kita buat IP statik dulu. Setelah kita buat IP statik, baru kita buat DHCP server. Nanti untuk klien yang terkoneksi ke Debian, pastikan headernya sudah terkonfigurasi dulu ke virtual host. Kalau sudah masuk ke virtual host, di sini nanti kita buat jadi DHCP client. Ya, jadi klien yang meminta IP kepada server. Nanti proses pengerjaannya seperti itu aja. Untuk melakukan seperti itu, pertama kalian coba buka di PowerPoint-nya. Di sini ada konfigurasi IP statik dulu. Jadi masuk ke directory. Sudah? Sudah ya, di halaman itu ya. Masuk ke directory etc network interface. Jadi begitu kalian masuk ke Debian, masukin password sama username-nya. Username-nya selalu diingat ya pakai yang root supaya kita masuk sebagai admin. Kalau sudah, kita masuk ke pengaturan interface. Kalau di komputer atau di Windows kalian itu biasanya masuknya namanya control panel. Nah di sini control panelnya ada di bagian sini. Pakai slash, pakai perintah nano untuk masuk ke dalam sebuah folder atau file. Garis miring etc, garis miring network, garis miring interface, pakai S ya. Ini banyak sekali yang salah nih di kelas-kelas sebelumnya. Kalau sudah masuk, nanti kita buatkan perintah untuk melakukan konfigurasi, yaitu auto ENP0S3. ENP0S3 itu adalah nama header yang ada di VirtualBox. Jadi kalau di Debian, headernya dikasih nama ENP0S3. Lalu kita buat jadi static pakai perintah ifs ENP0S3 init static. Kalau sudah, baru kita masukin IP-nya. Kalau sudah masukin IP-nya, kita buatkan name server supaya enak, mudah untuk diakses. Saya jelaskan satu persatu. Jadi kalau sudah masuk ke Debian, jangan lupa untuk masuk nano etc network interface. Ya, ini termasuk ke dalam Debian ya. Nanti kalau sudah masuk, kita pakai perintah auto ENP0S3. Ini perintah untuk mengaktifkan Ethernet. Jadi kalau kalian pakai perintah ini, Ethernetnya otomatis langsung aktif. Ethernet itu colokan untuk internetnya, port LAN ya. Jadi perintah yang pertama untuk mengaktifkan, aktifkan. Jadi jangan sampai lupa untuk membuat perintah ini. Perintah kedua, kita arahkan menjadi static. ifs ENP0S3, ini nama headernya. Init static.
sini perintahnya untuk membuat interface-nya menjadi statik, pengaturannya jadi statik. Kalau di sini bisa kalian ubah jadi DHCP bisa, tapi nanti dia jadinya DHCP client, tidak sesuai sama yang kita minta. Jadi nanti kalau begitu kalian buka ada konfigurasi DHCP client, DHCP di sini dihapus dulu, ya, karena kita di sini pengennya jadi statik, membuat jadi statik. Kalau sudah, kita masukin IP-nya pakai perintah address. Jadi IP servernya berapa? IP servernya dapat dari mana, Pak? Kalian harus sesuaikan sama soal. Jadi misalnya punya soal seperti ini, misalnya saya kasih soal, saya mau buat jaringan IP-nya 192.168.1.0 traffic 24. Dihitung dulu IP-nya. Karena ini traffic 24, seharusnya mudah sekali. A-nya 0, ya. BC-nya berapa? 255. Terus host-nya 1 sampai 25. Pak, SM-nya 0. Oke, sudah dapat. Kita ambil host. Boleh dipakai 1, boleh dipakai 2, boleh dipakai 3, terserah. Boleh dipakai sampai 254. Di sini saya kasih contoh, saya pakai yang lahir deh. 192, 168, 1254. Trafficnya jangan lupa ditulis, traffic 24. Lalu tambahin jam server. Ini supaya mudah untuk diakses nanti pada saat konfigurasi DNS sama internet lah, untuk konfigurasi kedepannya. Tanpa traffic ya, yang jam server. Nah, kalau sudah bisa di save. Pakai Ctrl X, plus X, baru tekan Y, baru enter. Kalau sudah di save, jangan lupa untuk di restart. TC init di networking restart. Ya, jadi kalau kalian melakukan konfigurasi, apapun konfigurasinya, nanti mau DNS, mau web server, mau mail, untuk ke depan semua, habis konfigurasi jangan lupa untuk di restart. Ini adalah nama paketnya. Ini paket networking. Nanti kalau ada DNS, misalnya DNS itu namanya bin 9 berarti ya. Nah, di sini diganti jadi bin 9. Disesuaikan nama paketnya. Kalau sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi, kita langsung masuk ke instalasi DHCP server di Debian-nya. Jadi untuk yang ini kita tidak usah uji coba statik karena kita maunya nanti DHCP server. Baru kita mulai untuk masuk ke instalasi DHCP server. Oke, ini jangan sampai lupa ya IP-nya berapa. Tadi saya kasih 25 24. Oke, pertama untuk DHCP servernya di Debian nama paketnya adalah ISC DHCP server. Ya, jadi untuk melakukannya kita harus install dulu paket. Jadi di Debian itu banyak sekali paket, kita install satu persatu. Di sini kita installnya namanya ISC DHCP server. Cara melakukan instalasinya pakai perintah apt get install, baru ditulis paketnya. Di sini paketnya seperti yang tadi saya ulang, ISC DHCP server, pakai strip ya, jangan sampai kurang. Kalau sudah selesai melakukan instalasi, nanti pada saat install dia ada minta memasukkan kaset, jadi dimasukkan kasetnya, lalu ditekan enter. Nah, di sini kita ada dua kali konfigurasi, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama menentukan header mana yang akan saya buat jadi DHCP. Yang kedua, saya akan menentukan IP-nya, IP berapa yang saya berikan, dan yang mana IP server ya. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan. Jadi setelah selesai instalasi, kita pertama coba masuk ke konfigurasi dulu deh untuk menentukan IP berapa yang akan saya berikan, IP mana yang menjadi server dan lain-lain. Itu masuk ke dalam nano spasi strip etc strip dhcp strip dhcpd.conf.
Kalau sudah, kita masuk ke bagian slightly. Cari tulisan slightly seperti yang digambar. Jadi ada gambar kotak merah itu. Kalau sudah, kita hapus tanda pagar dari subnet, dari bagian subnet, pagarnya dihapus sampai bagian tutup kurung kurawal. Ya. Jadi kalau pagar itu artinya konfigurasi nonaktif atau tidak nyala. Jadi kita nyalakan dulu nih. Kita hapusin pagarnya supaya aktif konfigurasinya. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan sedikit supaya kalian nggak bingung pada nonton konfigurasi. Pertama di bagian subnet. Di bagian subnet ini kita isi dengan NA. NA dari IP yang sudah dihitung. Contohnya punya saya sudah ngitung IP, sudah dapat IP server berapa. Di bagian subnet kita masukin NA. Jadi subnetnya kalau punya saya 192.168.1.0. Ya, jadi di bagian subnet dimasukin network address dari IP server. Kemudian ada netmask. Ya, di bagian netmask adalah SM, subnet mask dari IP yang sudah dihitung. 255, 255, 255, 0. Punya saya 0. Nanti kalau dapatnya prefix yang lain, prefix 25, prefix 25 artinya 1, 2, 8. Ya, jadi disesuaikan. Di baris kedua ada yang namanya ring. Nah, ini yang namanya IP pool. Kalau yang sering digunakan, kalau kalian nanti belajar mikrotik, belajar Cisco, seingat saya namanya IP pool juga. Itu adalah IP yang akan kita berikan. Ya, di sini namanya ring. Ringnya IP pool. IP berapa yang mau saya berikan? Di IP hasil hitung saya, hostnya adalah 1 sampai 254. Artinya saya bisa memberikan IP 1 sampai 254. 254 sudah dipakai di server. Jangan diberikan lagi ke klien. Nah. Jadi yang bisa kita kasih adalah 1 sampai 253. Nah, nanti sesuaikan kebutuhan. Misalnya, oh saya mau buat jaringan nih. Jaringan saya hanya untuk 10 orang. Kalau hanya untuk 10 orang ya udah IP 1, IP 2, IP 3, IP 4, IP 5, 6, 7, 8, 9, 10. IP 1 sampai IP 10. Disesuaikan sama kebutuhan. Ya, jadi kalau nanti disesuaikan kebutuhan, dibaca soalnya. Kalau sudah, karena ini nggak ada syarat dan lain-lain, saya buat jadi semua aja ya. 192, 168, 1, 1 sampai 192, 168, 1, 2, 5, 3. Ya, spasi ini sampai dibacanya. Jadi IP yang akan saya berikan adalah IP 1 sampai IP 253. Kemudian ada yang kedua dan ketiga, itu boleh diaktifkan atau enggak, nggak masalah. Itu cuma untuk konfigurasi penjelasan aja kalau terjadi error dan lain-lain. Yang ketiga adalah option router. Dia fungsinya untuk mengetahui di mana nih servernya. Jadi IP server yang berapa dimasukin oleh IP server. Ya, 54 saya dapat dari IP server yang saya konfigurasi ke static tadi. Jadi saya sudah punya IP server, dimasukin ke bagian option root. Lalu dia minta broadcast baris yang selanjutnya. Masukin IP broadcastnya 255, 192, 168, 125. Sudah sampai di sana. Untuk default list time dan next list time itu adalah konfigurasi untuk berapa lama dia akan melakukan refresh IP dan berapa lama dia akan menanyakan IP-nya. Untuk sementara kalian nggak perlu ganti dulu yang itu, tetap aja. Yang perlu diperhatikan adalah 4 kali subnet max-nya, subnetnya dihitung, NA-nya. Nanti saya kasih IP ke kalian, silahkan disesuaikan. Netmax-nya hasil hitungnya juga ambil dari SK. Lainnya IP yang akan diberikan. Ya, jadi yang paling harus diingat ya, jangan sampai salah. Di bagian subnet ini NA, netmax ini subnet max hasil hitung. Rank IP yang akan digunakan atau akan diberikan. Boleh semua IP sisa yang ada
Jadi di sini contohnya saya sudah pakai 254, artinya sisanya 1 sampai 253. Boleh. Atau ya disesuaikan sama kebutuhan. Ya jadi disesuaikan di sini. Option root IP dari Debian, IP dari servernya. Untuk broadcast IP dari DC hasil itu. Oke ya? Aman. Nanti kita sambil coba. Selanjutnya kalau sudah di save, jangan lupa sama seperti di static, ctr control plus X, baru tekan yes, kemudian enter. Keluar dari konfigurasi, kita masuk ke nano etc/default/isc/dhcp server. Dan di sini fungsinya untuk kita menentukan nih DHCP servernya akan diberikan kemana, di header yang mana. Setelah masuk, dia ada pilihan interface versi 4 dan interface versi 6 di paling bawah. Ada itu di gambar kotak warna merah. Di sini karena kita menggunakan IP versi 4, kita menggunakan interface versi 4. Di sana dimasukkan nama header yang akan kita gunakan. Jadi contohnya di sini ENP0S3. Ya, ENP0S3. Disamakan sama IP static yang di awal. Kalau sudah, baru di restart. Jangan lupa untuk di restart. Seperti yang saya bilang tadi, setelah konfigurasi jangan lupa untuk dilakukan restart. etc init d isc DHCP server ya. Server restart. Nanti pada saat mau restart seharusnya tulis oke, tulisan oke yang muncul warna hijau. Kalau itu artinya konfigurasi sudah berhasil. Tapi kalau salah ada error, kemungkinan konfigurasi kalian ada yang typo atau salah tulis, biasanya muncul tulisan fail warna merah. Ya, jadi nanti silakan dicoba, sambil dicoba-coba. Kalau ada error boleh nanti sambil saya cek. Kalau sudah beres konfigurasi di Debian, kalian masuk ke control panel di komputer kalian. Di sana nanti ada versi pengaturan versi 4-nya, IP versi 4 di pengaturan VirtualBox, virtual host. Nah, itu dibuat otomatis aja. Setelah di otomatis kalian oke, nanti cek di detail. Seharusnya sudah dapat IP yang sesuai dengan yang kalian buat. Kalau dapatnya IP sudah sesuai, berarti pengerjaan DHCP servernya sudah beres sampai di sana. Ya, jadi untuk hari ini kalian bisa melakukan praktek yang sudah dijelaskan tadi. Nanti hasil prakteknya bisa kalian masukin ke dalam laporan. Jadi nanti sambil di screenshot nanti dikasih penjelasan kalau bisa. Lalu dikumpulkan di Google Classroom. Jadi di Google Classroom sudah ada tempat pengumpulan tugas 3. Nah, di sana nanti kalian kumpulkan laporannya. Jadi nanti di sini kita coba dulu sama-sama untuk pengaturan statik sama DHCP servernya. Kalau sudah beres, nanti saya minta satu orang untuk melakukan presentasi. Ya, jadi jelaskan tadi ngapain aja. Waktu pengerjaannya 20 menit. Jadi kalian bisa kerja dalam waktu 20 menit di sini sambil nanti dibuatkan laporannya langsung. Oke, ada yang mau tanyakan? IP-nya ya. Oke, untuk IP-nya saya bisa nanti trafficnya pengen 24 aja dulu di awal. Tapi untuk IP-nya pokok 3-nya lah ya, saya bedakan supaya enak. Jadi kalian bisa pakai IP 192, 168, pokok ketiganya pakai 50 plus absen aja. 1 traffic 24. Ya, absen kalian lupa. Nih saya sebutkan absennya. Dina absen 10, Imelda absen 14, Juwita 15, Haikal 19, Iswatul 29. Ya, trafficnya 24 aja. Jadi silahkan dikerjakan, waktu 20 menit. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan sambil-sambil.
masih bingung, kalian bisa lihat videonya ya, ada di Google Classroom juga. Nah, yang perlu diperhatikan yang tadi, yang bagian rank dan lain-lain, jangan sampai salah. Ya, karena kita di sini pakai IP-nya versi 4. Jadi IP itu ada dua kemarin, IP versi 4 sama IP versi 6. Nah, di sini kita pakai IP yang versi 4. Nah, jadi mau nggak mau interface-nya kita harus sesuaikan sama yang versi 4. Nah, kenapa versi 6 nggak kita isi? Karena memang di sini kita nggak pakai dulu. Mungkin nanti pada saat versi 6 baru kita gunakan. Ya, jadi untuk sementara arahkan ke versi 4 dulu semua. Oke. Ya, masih ada 15 menit lagi ya. Pelan-pelan, yang penting nggak salah. Tapi jangan terlalu pelan juga kan. Harus cepat dan tepat. Jangan cepat tapi salah. Jangan tepat tapi
2 hari baru selesai ya. Jadi harus cepat dan tepat. Karena komputer harus dikejar di bagian sana ini. Oke, masih panjang, dicek dulu. Siapa tahu ada tipe-tipe dan lainnya. Dan perhatikan per hurufnya. Di Debian itu per huruf salah, error. Satu huruf aja salah, error. Coba di disabelnya dulu. Absenmu berapa? 9. IP Debianmu berapa? 1. Oke. Sudah oke, dibuatkan laporan ini. Nah, jadi nanti kalau ada masalahnya setelah konfigurasi sudah restart, sudah benar, ternyata pas dicek di control panel nggak dapat IP, coba di enable disable dulu. Jadi kayak dimatikan baru dinyalakan lagi. Ya, ini sudah beres juga dibuatkan laporannya ini. Laporannya dikumpulkan ke Google Classroom. Jadi kalau yang nyereng kan hasil hitungmu, grafiknya per 4 ya. IPDB itu berapa? 1. Artinya yang belum digunakan adalah selain 1 kan. Artinya 2 sampai 25, 4. Nah untuk yang awal kamu bisa pakai 2. Ini sudah benar yang 2. Yang keduanya ini IP terakhir. Jadi IP pertama yang 2, IP terakhir mau berapa? IP terakhirmu hasil hitungnya 25. Nah artinya boleh dimasukin 25 di sana. Dan ketiganya disesuaikan ya. Ya boleh, apa? Sudah dicek dulu konfigurasinya sudah oke, sudah dapat IP belum? Oke, langsung install. Sudah 10 menit.
cepat, masih ada waktu. Santai-santai aja, dicek. Yang penting tepat waktunya, jangan telat. Jadi mana kau? Sudah beberapa orang ibu. Ya. Apa? Ada teknik? Nah, ini lebih. Coba di situ. Nah, iya. Ini sudah. Masih ada 5 menit? Misalkan terbalik. Nah, coba misalkan ada waktu.
Oh. Coba diribut. Sudah. Oke, sudah 20 menit. Ya. Tugasnya sudah saya cek. Nah, tadi saya sudah lihat ada beberapa yang ada masalah, tapi beberapa sudah oke, sudah lancar. Diingat untuk konfigurasinya jangan sampai lupa. Ya, nanti kita pakai terus sampai kelas 3. Untuk hasil pengerjaannya saya bisa minta tolong untuk coba Haikal presentasikan, nggak apa-apa. Jadi ngapain aja? Oke. Nah, Tadi pertama saya atur ini dulu, atur adapter yang terhubung ke host. ya. Karena saya menggunakan VMware kan jadi NS33. Oke. Kalau kan NP0S3. Ya, jadi untuk teman-temannya diperhatikan ya. Jadi kalau untuk nama dari Ether di setiap tempat itu beda. Kebetulan kalian pakai VirtualBox NP0S3, Haikal dia menggunakan VMware NS33 ya. Oke, ya lalu Setelah itu saya masuk ke konfigurasi IP address static di dia lewat perintah nano /etc/network/interfaces. oke, nah, Terus di situ saya bikin adapter jadi otomatis. Terus saya setting statiknya, masukkan address sama name server. oke, IP lu berapa? Untuk IP addressnya saya menggunakan 192.168.691. Oke, Trafficnya 24. oke. Hasil hitungnya bisa Sudah. apa aja? Kalau NA-nya itu 192.168.690. Oke, Untuk broadcastnya 192.168.69255. ya, Hostnya itu 192.168.691 hingga 254. oke, ya. Catatan masnya 0 ya? Ya, sampai masnya no. Oke, Di situ saya Ctrl X, saya set filenya. Setelah itu saya install paket DHCP servernya dengan perintah apt get install isc/dhcp server. oke, Setelah itu saya masuk ke file konfigurasi pertama menggunakan perintah nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. oke. Nah di situ saya scroll ke bawah hingga ke baris as likely. Ya, sudah. Di situ saya atur saya hapus dulu tanda simbol pagarnya dari bagian subnet hingga ke tutup kurung berawal. Ya, Untuk subnetnya saya gunakan 192.168.690 dan netmasknya 255.255.255.0. Untuk range IP poolnya saya pakai dari 192.168.692 hingga 192.168.69100. Untuk option routernya saya beri 192.168.691. Kalau yang broadcast addressnya 192.168.69255. ya. Untuk default restime sama max restime-nya saya pakai default aja. Setelah itu saya set
Ctrl X Y enter. Setelah itu saya masuk ke file konfigurasi kedua menggunakan perintah nano/fetch/default/isc/dhcp/server. Ya. Di situ saya input adapter saya di bagian interface versi 4. Saya gunakan adapter ENS33. Ya, sesuaikan sama di tempatmu ya. Nah, karena sudah selesai konfigurasinya, saya restart layanan DHCP-nya. Lalu saya masuk ke control panel host. Di situ adapternya saya atur jadi otomatis. Oke. Lalu nanti dapat IP ya? Ya. Oke, ya. Terima kasih Haikal, sudah benar. Jadi tahapan-tahapannya seperti yang dibilang Haikal tadi, ini rata-rata sudah benar sih. Saya sudah cek semua, sudah oke. Hasil laporannya tadi juga saya sudah cek satu persatu, sudah benar. Jadi pertama dipastikan dulu adapternya apa namanya. Jadi seperti yang Haikal, kebetulan punya Haikal dia pakai VMware. Kalau pakai VirtualBox bermasalah di laptopnya, jadi dia pakai VMware nggak masalah, sama aja. Ini sudah dijelaskan di awal. Tapi masalahnya jadi di Haikal dia harus menggunakan ENS ya, ENS33. Nah, sedangkan kalau kalian ENP0S3. Nah, itu hanya penamaan dari adapter. Nanti kalau kebetulan kalian ada konfigurasi menggunakan VMware atau menggunakan komputer asli, itu nanti namanya beda lagi. Jadi disesuaikan header mana yang mau dipakai. Nah, setelah itu masuk ke konfigurasinya. Sebelum di awal saya harapkan sih IP-nya sudah beres, sudah bisa lah ngitung IP, seharusnya sudah dipelajari di kelas 10. Sudah oke. Ditentukan NA-nya berapa, BC-nya berapa, cost-nya berapa, SM dan lain-lain. Jangan sampai ada yang salah. Itu sangat fatal kalau terjadi kesalahan di sana. Lalu disesuaikan IP address-nya, dibuatkan jadi statik dulu. Dimasukin IP-nya mau berapa, disesuaikan sama yang kalian butuh. Jangan lupa untuk di-restart. Jadi Haikal kurang untuk restart network-nya, mungkin lupa untuk restart network penjelasannya. Jadi ya di-restart dulu network-nya. Kalau sudah di-restart, baru kita masuk ke instalasi DHCP server. Nah, di DHCP server itu untuk melakukan instalasinya tadi yang seperti dijelaskan oleh Haikal sudah benar. apt get install isc DHCP server. Jangan lupa paketnya, karena nanti kalau kalian melakukan konfigurasi ya harus install paket dulu. Kalau sudah masuk ke dalam konfigurasi awal, boleh tidak berurutan nggak apa-apa. Kalian mau ngaduin header dulu, interface dulu, baru konfigurasi DHCP nggak apa-apa, bebas, itu urutannya nggak masalah. Yang penting dilakukan dua-duanya. Nah, untuk yang pertama, kalau saya biasanya saya tentukan IP header dulu mau di mana yang digunakan supaya saya bisa fokus. Di sini kita pakai ENP0S3, kalau di Haikal ENS33. Lalu kalau sudah selesai, saya masuk ke konfigurasi DHCPD -nya. Nah, di sana seperti tadi ada yang nanya beberapa, kenapa? Oh ya, ini sebelumnya ada yang tanya tadi kenapa nggak menggunakan IP versi 6, kita pakai IP versi 4. Karena memang untuk sekarang umumnya kita menggunakan IP versi 4. Jadi IP itu ada dua versi, 4 dan 6. Itu sudah dipelajari kelas 10. Ya, nanti mungkin lah di waktu yang lain saya akan jelaskan kalau ada kesempatan. Lalu yang dikonfigurasi di DHCPD itu ada beberapa hal yang harus dimasukkan seperti NA-nya, subnet max-nya, host-nya yang menggunakan. Kebetulan tadi Haikal dia menggunakan IP 2 sampai 100. Artinya ada beberapa IP yang tidak dipakai, ya tapi nggak masalah, itu kebutuhan. Ya, jadi sesuaikan sama kebutuhan. Kalau kita sih disesuaikan sama tugasnya nanti ada aturan-aturan di tugasnya. Kemudian masukkan IP Debian-nya, jangan lupa di bagian root, dan jangan lupa untuk masukkan broadcast-nya. Nah, itu paling penting ya, jangan sampai salah masukkan IP. Salah memasukkan IP berakibat sangat fatal untuk DHCP server. IP yang diberikan nanti error. Kalau sudah di-save seperti biasa, jangan lupa untuk di-save. Kalau sudah di-save, baru di-restart. Setelah restart, baru kita coba di komputer, masuk ke control panel, cek di detailnya. Tapi jangan lupa untuk diotomatikan dulu ya. Diotomatikan, cek di detail. Kalau ternyata di detail dapatnya IP 169, itu IP error. Jadi lebih baik kalian di disable baru enable lagi. Tadi ada yang kayak gitu juga ya. Jadi bisa di disable, enable lagi ya. Ya saya kesalahannya di sana doang. Nah, kalau sudah dapat IP yang sesuai, pengerjaan sudah beres, DHCP server sudah terinstall dengan baik dan benar. Ya, jadi untuk hari ini
Saya harap itu jangan dilupakan. Nanti juga depan kita bakal pakai lagi. Ini pasti dipakai sih. Paket-paket ini pasti kita pakai terus ke depan karena ini project-project kita belum selesai. Ya, nanti kedepannya akan banyak yang kita kerjakan. Ya, sebelum itu karena ini materi pembelajaran sudah beres untuk di HCP server, kalian saya harapkan untuk pengerjaan post-test dulu ya, 10 menit. Di sana ada post-test, silahkan dikerjakan dulu 10 menit. Ya, semoga lebih bagus untuk nilai post-test. Bisa, ayo. Apa? Bisa lihat? Ya, sisa Haikal. Sudah juga Haikal. Sudah. Sudah semua ya? Wah, ini post-testnya lebih cepat. Hasilnya juga memuaskan semua. Ini sih sangat memuaskan sih ini. Oke, jadi kita sudah jalanin semuanya dari awal sampai akhir. Dari post-testnya saya lihat sudah, ya ini sudah banyak kemajuan dari yang sebelumnya di pretest. Ya saya harap ilmunya jangan sampai lupa, dipakai terus nanti ke depan untuk kerja, untuk kuliah dan lain-lain. Untuk di akhir, nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal masuk ke DNS, pembuatan DNS. Ya, jadi DNS itu apa? Dia domain name server. Jadi bagaimana cara mentranslatekan IP menjadi sebuah nama. Jadi nama domain. Untuk lebih detailnya mungkin nanti akan saya jelaskan di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Jadi saya minta yang ini jangan sampai lupa, jangan sampai dihapus, tetap dipakai, tetap diingat. Ini akan terus kita pakai di proyek-proyek selanjutnya, di pembuatan aplikasi selanjutnya. Untuk yang punya masalah dan lain-lain mungkin boleh ditanyakan lagi nanti setelah pembelajaran. Saya minta untuk absensi dulu, dicek lagi. Dina, Hadir Pak. Imelda, Hadir Pak. Yuwita, Hadir Pak. Haikal, Iswatul. Hadir Pak. Oke, untuk Reva nantilah saya komunikasi sama Reva untuk kedepannya bagaimana untuk tugas-tugasnya. Ya, nanti mungkin Reva akan menyusul di sesi selanjutnya. Bisa Haikal untuk pimpin doa dulu. Oke semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kehendak kita masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Oke, ya terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan.